Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nadela Rabiatul Azwa, NPM 30620566230. Saya di sini ingin menjelaskan tugas ujian akhir semester pembelajaran Bahasa Indonesia SD 2, dosen pengampu Ibu Isna Kamilawati MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Kalian pada sehat-sehat kan? Nah, pada pagi hari ini Ibu akan memberikan pembelajaran tentang tema 4, yaitu kewajiban dan hakku, subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah. Pertama, Ibu ingin membacakan dulu nih kompetensi inti pada pagi hari ini. Yang pertama, menerima dan menjalankan, menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, sopan santun, peduli, percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, serta cinta tanah air. Dan yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Dan yang terakhir adalah menunjukkan keterampilan berpikir, bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis. Dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan dulu kompetensi dasar pada pagi hari ini. 3.1 mencermati ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana dalam teks tertulis. 4.10 memeragakan ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif yang dibuat oleh kalian sendiri. Yang terakhir, Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, agar kalian tahu apa saja sih yang akan kalian dapatkan dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, yang pertama, dengan membaca teks, siswa dapat menunjukkan ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati teks tertulis tentang hak, siswa dapat menuliskan saran tentang kewajiban yang seharusnya dilakukan dengan tepat. Nah, Ibu tadi sudah menjelaskan kan apa itu kompetensi intinya, kompetensi dasarnya, dan juga tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki ke sesi pemberian materi. Nah, Ibu ingin tahu, apakah kalian tahu apa pengertian hak dan apa pengertian kewajiban? Jika kalian tidak tahu, Ibu akan menjelaskan dulu apakah itu hak dan apa yang disebut dengan kewajiban. Nah, pertama, hak adalah peluang yang diberikan kepada setiap individu untuk bisa mendapatkan serta memiliki sesuatu yang diinginkan oleh individu tersebut. Nah, sedangkan kewajiban adalah sebuah tindakan yang harus dikerjakan oleh seseorang. Jadi, secara garis besarnya adalah hak dan kewajiban selalu berdampingan atau bisa dibilang tidak bisa dilepaskan antara satu sama lain. Meskipun hidup berdampingan, tetapi dalam kehidupan sehari-hari sudah seharusnya bagi setiap orang untuk melakukan kewajiban terlebih dahulu. Nah, itu tadi sudah Ibu jelaskan apa saja pengertian hak dan pengertian kewajiban dan mengapa mereka selalu hidup berdampingan. Dan untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian contoh tentang hak
dan kewajiban. Untuk yang pertama, ibu akan memberikan contoh tentang hak. Bisa kalian lihat gambar di samping, itu ada dua gambar yang mencerminkan suatu hak yang kita lakukan di rumah. Yang pertama ada hak mendapatkan kasih sayang orang tua. Nah, kalian sebagai anak harus memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang. Dan yang kedua, hak mendapatkan kebutuhan. Bisa seperti kebutuhan makan, kebutuhan kalian untuk belajar, sekolah, dan lain-lain. Itu tadi kan sudah ibu berikan contoh tentang hak. Selanjutnya, ibu akan memberikan contoh tentang kewajiban. Bisa kalian lihat gambar di samping, itu yang pertama ada kewajiban membantu pekerjaan rumah. Nah, pekerjaan rumah itu tidak selalu harus dikerjakan oleh orang tua. Kalian, anak-anak juga bisa membantu orang tua ya. Dan kedua, kewajiban mengurus orang tua ketika mereka sakit, atau kalian bisa mengurus mereka sebagaimana mereka mengurus kalian. Tadi kan sudah ibu jelaskan mengenai penjelasan dan ibu sudah memberikan contoh mengenai tentang hak dan kewajiban di rumah. Selanjutnya kalian bisa buka buku dan disitu kan ada tugas tabel. Nah, selanjutnya kalian bisa isi tabel tersebut. Di tabel itu sudah terdapat contoh apa yang harus kalian kerjakan. Nah, untuk tabel tersebut bisa kalian kerjakan di rumah dan minggu depan kita bahas kembali dalam kelas ini. Sudah berada di ujung pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kalian bisa mengerti dan paham apa yang sudah ibu jelaskan tadi. Nah, selanjutnya ibu akan memberikan kesimpulan pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kesimpulannya adalah hak dan kewajiban adalah mutlak untuk setiap manusia. Karena itu sudah menjadi suatu keharusan yang mereka dapatkan. Banyak terdapat hak dan kewajiban kita sebagai manusia seperti mendapatkan pendidikan, sedangkan kewajiban ialah kita menjadi warga negara yang patuh dan taat. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu harap kalian bisa mengerjakan tugas yang ibu berikan secara mandiri dan benar. Apabila ibu terdapat kesalahan dalam penjelasan materi pada pagi hari ini, ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi anak-anak.